Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sebuah contoh soal, yaitu getaran satu derajat kebebasan terdam. Ya, seperti yang telah saya janjikan di sebelumnya. Nah, di sini saya akan menerangkan sebuah sistem, ya. Jadi sebuah sistem seperti kita lihat di sini, ya. Jadi di sini terdiri dari suatu sistem yang memiliki piringan, ya, yang memiliki massa tertentu, kemudian memiliki pegas, ya, kemudian memiliki redaman di sini. Kemudian si piringan ini diberi sebuah massa, ya, massa dengan sebuah penyangga kaku. Di sini penyangga kaku dan gerakannya hanya vertikal, ya, seperti itu. Jadi ini kaku, tidak fleksibel, jadi ini kaku, ya. Dan ini massanya dianggap bersama dengan massa M ini. Nah, di sini si disk ini bergerak, ya, bergerak searah jarum jam, ya. Kemudian memiliki displacement berupa sudut, yaitu theta, kemudian berupa kecepatan theta dot dan percepatan theta double dot. Jadi ini bergerak tidak saja hanya displacement, tapi ada kecepatan dan percepatan. Kemudian sistem massa memiliki nilai 100 Newton per meter. Kemudian massa disk 1 kg, tebal R dari disk adalah 0,1 meter, ya. Kemudian massa M yang ini adalah 0,2 kg dan redamannya 2 Newton second per meter. Adapun gesekan pada pusat putaran di disk ini dianggap 0, ya, atau diabaikan. Jadi ini juga diabaikan. Jadi gesekannya diabaikan. Kemudian carilah persamaan gerak, frekuensi pribadi, redaman kritis, dan rasio redaman. Juga gambarkan responnya. Jadi responnya bagaimana, kemudian persamaan gerak dan sebagainya, ya, kira-kira gitu. Nah, maka kita yang pertama kita gambarkan dulu free body diagram, ya. Jadi free body diagramnya di sini kita masukkan, ya, karena ini gerakannya searah jarum jam ke sini, maka respon-respon, ya, dari sistem pegas dan sistem redaman ini adalah sebagai berikut. Jadi di sini ketika ini bergerak ke kanan, ya, searah jarum jam, yaitu dengan nilai theta dot dan theta double dot, maka respon-responnya ada sebagai berikut. Di sini yang pertama yang perlu kita pahami ada responnya itu adalah inersia dari piringan, ya, yaitu responnya J theta double dot, ya. Kemudian respon yang lain, ya, reaksi dari massa, ya, yang menggantung, ya, di disk itu adalah dia memberikan respon gaya, ya, ke atas gaya inersia sebesar mx double dot. Perlu dipahami bagian ini, ya, bagian ini adalah merupakan batang kaku, jadi dia memberikan
aksi ke atas ya. Jadi dia ketika ini bergerak dia aksinya ke atas. Jadi mx double dot. Kemudian ketika ini memberikan berputar secara jam-jam, kx juga memberikan aksi ya. Aksinya berlawanan arah jam-jam yaitu kx. Jadi sebuah gaya kali kekakuan kali displacement x. Kemudian redaman juga memberikan respon ya, yaitu berlawanan ya. Jadi dia berlawanan yaitu cx dot ya, cx dot gitu kira-kira. Jadi ini free body diagram ya. Dari sini kita perhatikan bahwa di sini ada dua variabel yaitu x dan theta ya. Sedangkan untuk menghitung sistem ini kita harus mengubah ke dalam satu variabel saja. Karena ini modelnya adalah momen ya. Modelnya ada momen, maka variabel harus diubah ke dalam theta. Ya, ke dalam theta semua nih variabel. Maka di sini kita ingat lagi bahwa X adalah R kali theta. Ini bentuk konversi ya. Kemudian X dot sama dengan R kali theta dot, dan X double dot adalah R X double dot ya. Maka kita jumlahkan ya. Jadi sigma momen di titik 0, sigma momen sama dengan 0 di titik 0 yang ini. Karena J theta double-nya sudah saya masukkan di dalam free body diagram, jadi ini saya sebut saja 0 ya, seperti itu. Sehingga di sini J theta double dot ditambah mx double dot kali R tambah C tambah x dot kali R kx k kali x kali R. Ini perlu dipahami ya bahwa mx double dot kali R ini adalah momen. Ya, jadi ini momennya. Jadi momen setelah dikalikan R. Jadi jangan lupa memasukkan nilai R ke dalam persamaan ini ya. Kemudian Cx dot ini baru gaya dikalikan R jadi momen. Kemudian Kx ini baru gaya dikalikan R jadi momen. Sedangkan J theta double dot sudah dalam bentuk nilai dari momen ya, dimensinya momen. Nah, karena ini theta double-nya, karena X-nya harus kita konversi ke dalam theta, kita ingat di sini ya. Maka substitusikan nilai X ini ke dalam theta ya. Jadi ini ada salah ya sedikit ya. Ini harusnya theta double dot ya, maaf ini. Biar koreksi aja. Sehingga di sini J theta double dot kali MR theta double dot kali R ya, yang ininya udah berubah. Kemudian ininya berubah jadi R theta, kemudian X berubah jadi R theta. Ini dikoreksi ya, maaf ya. Ini koreksi, ini harusnya theta double dot ya. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi Y theta MR kuadrat theta CR theta CR kuadrat kali theta dot KR kuadrat kali theta. Di sini ada theta double dot ya, kita pisahkan ya. Kita distribusi, jadi kita pisahkan yang theta double dot ini menjadi J tambah MR kuadrat. Oke. Theta, kemudian CR kuadrat, theta, dan ini KR. Ini ada ketik ya, bergeser ya. Ini maaf. Jadi ini harusnya yang bagian ini adalah unsur massa. Ya, ini unsur massa, ini unsur redaman, ini unsur kekakuan. Jadi unsur kekakuannya KR kuadrat, unsur redamannya CR kuadrat, dan unsur massa J plus MR kuadrat. Itu unsur massa. Ya, seperti yang telah saya terangkan sebelumnya. Nah, sekarang kita hitung redaman kritis ya. Redaman kritis ini dari rumusnya di bukunya Thomson ya, bahwa
C kritis itu adalah akar 2 kali akar KM, ya. Jadi 2 kali akar KM, 2 kali akar K kali R kuadrat C. Nah, K-nya ini, ya, K-nya ini adalah kita masukkan unsur kekakuan, yaitu K R kuadrat, K titik R kuadrat. Kemudian M-nya ini kita masukkan unsur massa, yaitu J plus MR kuadrat, ya, yang ini. Ya, gitu ya. Nah, di sini kita lihat yang belum diketahui adalah J, ya, J atau momen inersia. Nah, di dalam teori untuk bentuk silinder, ya, di bentuk silinder seperti ini silinder itu adalah setengah MR kuadrat, ya, bentuk silinder. Jadi setengah kali massa silindernya kali R kuadrat. Maka saya masukkan setengah kali, karena di sini beratnya 1 kilogram, ya, diisinya, maka 1 kali 0,1, karena R-nya 0,1 meter, ya, jadi 0,1. Jadi 1 kali 0,1 kuadrat, ya. Jadi R-nya 1, ya. Nah, ini R-nya 1. Maka hasilnya 0,005 kg meter kuadrat, ya. Maka C kritisnya kita masukkan nilai-nilai yang tadi, ya. Sini, maka hasilnya 0,167 Newton second per meter C kritisnya. Nah, setelah itu kita cari rasio redamannya, ya. Yeta-nya, ya, yeta dari rumus bukunya Thomson itu C per C kritis. Yang mana C ini adalah unsur redaman. Jadi unsur redaman yang ini. Di unsur redaman yang, maaf, yang ini CR kuadrat per 0,167 yang tadi hasil dari sini. Jadi CC-nya 0,1. Jadi C-nya kita masukkan, ya, 2, ya. Karena C-nya 2 Newton second per meter kali 0,1 kuadrat per 0,167 sama 0,119. Jadi itu yeta-nya atau rasio redamannya. Nanti rasio redaman akan berpengaruh terhadap bentuk dari respon. Baik, setelah itu kita teruskan, ya, frekuensi pribadi teredam dari bukunya Thomson diketahui yaitu omega n akar 1 min yeta kuadrat. Maka di sini kita masukkan, ya, nilainya. Omega n sendiri adalah K per M, yaitu unsur kekakuan dibagi unsur massa, ya. Kali akar 1 min yeta. Yetanya 0,119 kuadrat. Maka kita masukkan, jadi K-nya 100, 0,1 kuadrat per 0,005 kali 0,2 kali 0,1 dikalikan 0,99, yang ini, hasil yang ini, sama dengan 11,8327 Hz. Ya. Ini satuan salah mungkin, ya. Jadi radian per second harusnya, ya. Karena ini, ya, dalam bentuk omega, ya, jadi radian per second. Ini harusnya satuan. Jadi sini kita sudah mengetahui nilai-nilai ini. Nah, di sini ada pertanyaan bagaimana responnya, ya, bagaimana responnya. Nah, di dalam teori karena yeta yang kita peroleh itu adalah 0,1, yang artinya lebih kecil dari 1, maka responnya adalah seperti ini. Ya, ini saya ambil screenshot dari buku. Jadi paling bisa disebut, ya, bisa saya katakan bahwa respon geraknya itu akan mengalami satu kali
satu siklus, kemudian dia akan mengalami paling sedikit siklus kedua ya. Jadi ketika responnya ini rasionya di bawah 1, maka kemungkinan dia akan masih mengalami siklus ya. Jadi siklusnya masih mengalami naik turun ya, melebihi nilai 0 di sini. Berbeda ketika si zeta-nya ini lebih dari 1, maka dia belum sampai di bawah, dia sudah meredam gitu ya. Jadi istilahnya overdam ya. Dan apabila zeta-nya sama dengan 1, maka dia akan satu kali turun ke bawah, kemudian dia langsung meredam ya. Jadi si grafiknya dia disebutnya kritis ya. Tapi ketika ini di bawah 1, maka dia akan mengalami masa-masa siklusnya ke atas ya, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya yang bisa saya sampaikan dari contoh soal ini. Silakan dipelajari. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya di grup atau di video ini. Ya, demikian saya ucapkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.